Bahas ya. Udah oke. Udah. Udah. Bertiga lah situ. Jadi bang, aku baru tuh tengok Leni kan kemarin. Itu potensinya besar tentunya. Betul, nggak salah kan. Jadi kalau lihat ada perahu, ada sampan ini. Sebenarnya kalau kita lihat jalurnya, orang banyak yang hobi mancing kemarin. Mungkin kawan-kawan di Inalum itu juga mungkin mau mancing, nyewa sampannya pun bingung. Tak tahu mau kemana kan gitu. Nah kalau menurut abang bang, kalau dibuatlah nanti ada program, entah aplikasi lah, entah website bentuknya, orang mau mancing, ada paket-paket wisatanya ke pulau mana, entah ke pelabuhan mana, kira-kira macam mana nih abang? Karena tidak terputus dengan ikan ya. Ikannya kan ada juga musimnya. Macam ini musim baratnya ingin kencang kan, yang mancing tak ada ikan, pandang naik. Itu ada pula jobnya untuk buat wisata mancing kan. Sebelumnya program-program dari dinas pariwisata ada nggak? Kalau di Jawa tak ada. Belum ada program. Programnya hanya sebatas wisata apa? Nari pantai, Hanya kunjungan pantai aja ya. pantai kan. Karena hobi orang mancing ini, kalau udah hobi ya bang, berapa duit pun tak dihitung itu bang. Betul. Kalau udah hobi, ya kan. Jadi kalau aku berpikir tadi ngelihat ini potensi besar. Jadi bapak-bapak nelayan ini kalau ikan entah lauknya lagi tak bersahabat, ya kan, tetap ada pendapatan dia dari transportasi kapal lagi kan gitu. Aku rencana mau masukkan aplikasi nanti bang. Mungkin salah satunya inilah bisa lagi. Kita mulai dari sini kan, kita buat pelanggan di depan, penyewaan wisata sampan perahu kan, Pulau kan, pulau, mana yang mau ke pulau, Iya. mana yang mau mancing di tengah sih. tempat-tempat mancing di mana, titik-titiknya kan, ada paketnya berapa, kalau 12 jam berapa sewanya, 6 jam berapa sewanya kan. Cocok banget saya bang. Aku bilang itu kali lah, terbantulah nelayan-nelayan yang ada. Kalau kami lah di sini pada prinsipnya kok adalah orang yang memang mau mencetuskan ide macam itu, mendukung hal. Nah kalau abang sendiri biasanya berapa kira-kira biaya kalau misalnya kita buat program itu kan, misalnya penyewaan kapal mancing khusus misalnya kan. Kalau kita yang besar lah ya, ke pulau lah itu, rutenya pulau lah, minat lah satu malam, itu 3,5 juta. 3,5 juta. Harganya masih terjangkau nih itu. Cuma Buat berapa orang gitu? kalau orangnya 50 orang, oke bang. 50 orang nih kawan-kawan ya. 50 orang bisa pakai bisa. Ini dulu ya. Yang biru ya. Yang biru tuh, Tijung yang biru. Ada hasilnya 20 ton tuh. 20 orang masih berapa ton lah ya? Iya. 3,5 juta, pokoknya 24 jam lah itu ya. Iya. 24 jam lah jadinya ya. Lebih pun bang. Lebih minta apa ya? Ya karena nginap di sana satu malam kan. Air pasang besok barulah gerak pulang. Itu pulau mana kalau dari sini tuh? Pulau Salam Lama ada, Pulau Pandang ada, Pulau Lala ada. Ada nanti bisa, kalau 3,5 juta itu dibuat paket bisa sama objek mancingnya ya? Bisa nanti kan gini. Yang nginap di pulau naik kan. Bawa ikannya. Iya. Yang laki-laki itu mau mancing tinggal di kapal. Iya. Di kapal kan. Besok air pasang baru jemput di pulau. Pulang. Nah, ukuran kapal sampan yang tersedia ini 20 ton, yang kecil berapa ton ya? Yang paling kecil itu kapal 20 ton lah. 1 ton ya. Nah, itu berapa sewanya itu kalau bisa begini? Itu tergantung jaraknya di mana posisi mancing. Buat orang yang mancing lah gitu Ya. Posisi mancing di mana, berapa lama kan, mau nginap atau pulang hari. Biaya berapa lah tuh bang? Kalau itu rata-ratanya tergopek 600 ya. 600.000 Kalau yang enak di sore pulang sore lah ya, dan dalam 800 gitu. 500.000 lah ya. Tentunya. Yang enak kalau pulang hari 700. Nah ini Pak Bupati Batubara, Pak Wabuk, Pak Legislator di Kabupaten Batubara nih
Ada ide saya rencana mau bikin transportasi wisata laut. Nah, memanfaatkan perahu-perahu, sampan-sampan bapak-bapak ini nih Pak. Jadi banyak orang hobi-hobi mancing nih Pak, cuma tak tahu orang tuh mau menyewa sampan tuh berapa harganya, di mana bisa menyewa. Nah, pikir orang ini, aku pun aja pikir selama ini sampan ini tak bisa disewa. Nah, karena pelaut aja aku pikir kan, ternyata bisa dipakai. Nah, ini kan tak tahu karena nggak dipromosikan. Nah, macam mana Pak, nanti ini aspirasi bapak-bapak ini bisa dibahas nih di DPRD Batubara. Dia ada peningkatan, selain mencari ikan, bapak-bapak nelayan ini juga bisa disewa kapalnya kan gitu. Ya Pak, itu Pak ya. Kalau dibuat program itu Bapak siap ya. Kalau dibuat program itu siap ya. Iya. Nah, Siapa nama Pak tuh? namanya siapa Pak? Anto Pak. Pak Anto. Nah, abang ini? Anto juga. Oh, Anto juga namanya. Duo Anto. Jadi, namanya Anto. Duo Anto. Duo Anto. Tinggalnya di mana? Tinggal di mana nih Pak? Tinggal kamu lalang. Kampung Lalang nih Pak ya. Dusun Masjid Barat. Dusun Jibar. Nah, berapa tahun lah udah jadi nelayan? Berapa lama? Oh, dari awal itu buyut lah udah. Nah, jadi kamar satu sampai lah ke cicit-cicit lah. Oh, Laut gitu. mudah-mudahan ide nanti ini bisa sampai ke Pak Bupati. Pak Bupati mau mumpung ini akhir tahun kan masih bisa dianggarkan gitu kan. Nah, karena pariwisata kita ini sebenarnya sayang Pak kalau nggak digiatkan, digalakkan gitu. Harus ada promosinya kan. Karena aku aja sendiri nggak tahu kalau kapal ini bisa disewa. Satu, kedua pun Pak kalau lihat kurang untuk Dinas pariwisatanya, dinas laut ini. dinas kelautan perikanan. Kenapa belum? Masalah zona tangkap aja itu belum dulu. Jadi tangkap aja juga belum selesai ya masalahnya. Macam buka tarik itu kan kalau nelayan yang tradisional Indonesia ini berbenturan sama buka tarik. Jadi di situ jaring, di situ buka tarik, kena jaring. Nah itu belum lagi sinkron, nggak ada sampai sekarang. Nanti ribut bakar-bakaran. Antar nelayan jadinya. Karena apa? Nggak adanya peraturan undang-undang daripada Batas-batas zona. ya, pemerintah daerah kita itu mengatur itu nggak ada. Nah, itu berarti perlu perda regulasi itu. Ya kalau dibilang sebetulnya nggak ada susahnya kalau memang mau diterapkan gitu. Betul. Cuman kan penerapan itu bagaimana? Beranak tiri anak kandung. Pepatah orang Melayu bilang macam membola bulu gitu ya. Wak, cuman ya satu dipijak, satu ditarik. Membelah bulu. Jadi ada yang terpijak, ada yang ditarik. Jadi nggak serta merta itu keuntungan semua itu nggak dipikirkan. Harusnya adil lah nelayan Ya. kecil dengan nelayan besarnya itu ya. Iya. Ada keadilan tadi ya. Jadi karena kita ada berhubung famili keluarga sama yang besar tadi, ya Dibela. jadi nggak ada. Jadi itulah Pak Bupati, Pak Wabub, bapak-bapak anggota dewan yang ada di gedung DPRD yang mulia di sana. Nah, inilah curhatan dari Pak Anto, Duo Anto. Nanti rencana kita buatkan lah kalau memang jadi program itu nanti Pak Bupati dukung juga Pak program wisata transportasi sampan perahu laut orang mau mancing mau apa kan. Nah, ini cocok ini kalau bisa kita kolaborasi dengan Pemkab kan. Aku rasa Pak Bupati mau lah bantu. Cuman mungkin Pak Bupati kan perlu juga dibantu kasih ide-ide kan. Karena mungkin dinas pariwisatanya belum punya ide atau belum sempat memikirkan ide itu kan. Padahal ide-ide mudah, jadi tinggal pasang pelang, naikkan website, promosikan, ya kan orang-orang daripada di wisata ke laut orang sana apa wisata laut Kabupaten Batubara. Kan Sebetulnya potensi wisata kita ini kalau untuk di Batubara ini sangat besar. Iya. Apalagi dia dilatih dengan beberapa pulau kan. Lama, Pulau Panang. Itu kita buka air dulu lah. Iya. Orang semua suruh lah. Tapi apa fasilitas daerah kan belum menyiapkan itu. Oh, agak dekat sini biar jelas suara nanti. Jadi memang ada kepikirku Bang. Ada anak muda Batubara, orang kita yang punya Kuta Kopi. Oh ya. Si Wito itu kan udah 127 negara lebih Bang, didatangkan.
Jadi ada ide saya sama dia, saya bilang gini, nanti kita bikin profil tentang Pulau Pandan, Pulau Salanama, wisata laut ini kan, kayak Sampan ini. Nanti kita bikin sama dia cerita YouTube-nya, historinya, biar dia posting. Nanti orang-orang dari Eropa sana yang datang kemari. Jadi kalau dulu kan dia bawa orang ke sana, ya kan, sebagai traveler kan, dia sebagai wisatawan dia bawa orang Indonesia jalan-jalan ke Eropa. Nah, nanti kita balik Pak. Dia kita jadikan dia ikonnya di sini. Baru saya bicarakan semalam itu sama Mas Wito. Kita akan bikinkan dia profil tentang Mas Wito. Dia akan upload di media sosial. Teman-teman dia kan orang bule sana semua kan. Nah, nanti teman-teman dia yang dari sana yang bawa kemari gitu. Alhamdulillah. Cocok banget tuh ya. Kalau Mas Wito kita jadikan ikon kan. Nah, kita jadikan ikon Mas Wito. Nanti dia upload di Facebook dia, Instagram dia tentang wisata transportasi ini kan. Nah, jadi terangkat juga wisata dan ekonomi nelayan batubara kan. Karena di Tanjung Priok itu cuman itu aja kerja orang itu. Di Ancol itu Bang. Cuman orang naik sampan, wisata antar sana antar sini hitungan jam 250.000. Nah, 1 jam 2 jam aja di 250.000. Ini kan perlu juga kita galakkan di batubara ini kan gitu. Daripada pas Wito bawa orang batubara ke Eropa, nah bagus orang Eropa dia bawa dia kemari kan gitu. Nah, kita jadikanlah dia ikonnya wisata pula kan. Oke, siap. Nah, oke, ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD Batubara ini mohon kita kasih solusi-solusi buat bapak-bapak nelayan ini. Jadi tak hanya sumber duitnya nyari ikan aja, tapi perahunya, sampannya bisa disewa untuk mancing, untuk jalan-jalan, wisata ke pulau-pulau yang ada di Batubara. Cocok Bang Anto? Cocok. Oke. Batubara bisa bahtera dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.